Jumpa lagi saudara-saudari penggemar channel Padre Marco. Saudara, simaklah sebuah berita gembira yang menghiasi seri berita selama ini tentang kondisi kesehatan terkini Bapak Suci Paus Fransiskus, dirilis oleh Pers Vatikan dan tim dokter Rumah Sakit Gemelli tadi malam, Sabtu 22 Maret 2025, pukul 18 malam waktu Roma. Konferensi pers tentang kondisi Paus Fransiskus diadakan di Rumah Sakit Gemelli, Roma tadi malam, Sabtu 22 Maret 2025, pukul 18 waktu Roma. Siaran pers tersebut dilakukan oleh 3 pembicara utama, yakni Dokter Pribadi Paus Luigi Carbone, Direktur Kantor Pers Vatikan Dr. Matteo Bruni, dan Dr. Sergio Alfieri yang memimpin tim medis yang merawat Paus Fransiskus di Rumah Sakit Gemelli selama ini. Dr. Carbone mengumumkan bahwa Paus Fransiskus akan keluar dari rumah sakit besok, Minggu sore 23 Maret 2025, dan kembali ke kediamannya di Domo Santa Marta, Vatikan. Berita ini tentu saja sangat menggembirakan kita semua. Untuk sebagian orang merupakan sebuah kejutan besar, ya tentu merupakan kejutan yang menggembirakan. Namun, kata dokter, Sri Paus harus melanjutkan terapi dan menjalani masa istirahat dan pemulihan setidaknya selama 2 bulan ke depan. Dr. Sergio Alfieri, dokter bedah yang selama ini mengoperasi Paus Fransiskus sebanyak 2 kali, yakni pada tahun 2021 dan 2023, dan merupakan pemimpin tim medis yang merawat beliau sejak dirawat rumah sakit pada tanggal 18 Februari yang lalu, juga menggarisbawahi pengumuman kepada pers kabar baik tadi bahwa besok Minggu 23 Maret 2025 Paus Fransiskus akan dipulangkan dari Rumah Sakit Gemelli dan kembali ke Domo Santa Marta setelah melewati masa perawatan selama 38 hari. Dr. Alfieri juga mengatakan bahwa para dokter membuat keputusan untuk memulangkan Paus Fransiskus setelah dipastikan kondisinya stabil setidaknya selama 2 minggu terakhir. Keputusan itu tidak dibuat di bawah tekanan dari Sri Paus, meskipun beliau memang berkeinginan untuk kembali ke Vatikan. Kata Dr. Alfieri lagi, Sri Paus tidak lagi menderita pneumonia bilateral. Infeksi paru-paru yang paling serius telah diatasi. Namun Sri Paus masih memiliki beberapa virus dan penanganannya membutuhkan waktu beberapa bulan ke depan. Kata Dr. Alfieri bahwa ketika seorang menderita pneumonia bilateral, paru-paru turut rusak dan itu butuh waktu untuk bisa pulih total. Dikatakan juga bahwa Sri Paus akan membutuhkan waktu untuk mendapatkan kembali suaranya secara penuh. Dan meskipun beliau telah membuat kemajuan selama 10 hari terakhir, itu akan membutuhkan lebih banyak waktu dan terapi yang akan Sri Paus jalankan di kediamannya di Vatikan, termasuk pengobatan oral serta terapi pernapasan dan fisioterapi. Dr. Alfieri mengatakan bahwa sebenarnya selama perawatan di Rumah Sakit Gemelli, 2 kali nyawa Sri Paus berada dalam bahaya oleh karena 2 kali situasi krisis yang dialaminya. Tetapi para dokter berhasil menyelamatkan Sri Paus dari 2 krisis tersebut. Dr. Alfieri menekankan bahwa Paus Fransiskus tidak pernah diintubasi dan selalu waspada dan berorientasi. Intubasi atau lazimnya intubasi endotrakeal merupakan tindakan medis berupa memasukkan tabung saluran oksigen melalui mulut atau hidung untuk menghubungkan udara luar dengan kedua paru, dan itu tidak pernah dilakukan, kata para dokter. Disampaikan juga bahwa selama berada di Rumah Sakit Gemelli, Sri Paus tidak menderita diabetes dan tidak mengidap COVID. Ketika ditanyai oleh awak media apakah Sri Paus telah kehilangan berat badan selama dirawat di rumah sakit, Dr. Alfieri berkata, "Kami belum menimbang beliau, tetapi jelas bahwa beliau telah kehilangan berat badan. Anda akan melihatnya besok."
Dr. Alfieri juga menyebut bahwa Paus Fransiskus yang berusia 88 tahun itu sebagai seorang pasien teladan yang selalu mendengarkan para dokter dan biasanya bersemangat serta membuat lelucon kecuali dalam krisis serius. Satu hal yang mengesankan para dokter adalah jawaban Sri Paus setelah krisis-krisis itu berlalu. Ketika beliau ditanyai para dokter bagaimana beliau merasa, Sri Paus selalu menjawab, "Saya masih hidup." Dr. Luigi Carbone, Wakil Kepala Layanan Medis Vatikan, yang merupakan bagian dari tim medis dan bersama Dr. Alfieri pada konferensi pers malam ini, menjelaskan bahwa membiarkan Paus Fransiskus di rumah sakit lebih lama dari yang diperlukan biasa membawa risiko serius tertular infeksi lain. Jadi kami lebih suka mengembalikannya ke Domus Santa Marta, Vatikan, tempat tinggal beliau yang didiami sejak pemilihannya menjadi Kepala Gereja Katolik Sedunia pada bulan Maret 2013 yang lalu. Rumah sakit adalah tempat yang bukan merupakan tempat yang baik untuk proses pemulihan, kata dokter. Dokter juga menekankan bahwa Paus Fransiskus kembali ke rumah setelah 38 hari di rumah sakit dalam masa pemulihan yang terlindungi dan terpantau selama setidaknya 2 bulan. Dr. Carbone juga mengatakan bahwa segala sesuatu sudah disiapkan untuk kepulangan Paus Fransiskus ke rumahnya di Vatikan dan beliau akan mendapatkan hal-hal yang dibutuhkan untuk pemulihannya di rumah kediamannya sendiri, termasuk berbagai terapi yang disebutkan sebelumnya. Selain itu, katanya, layanan kesehatan Vatikan tetap akan menyediakan layanan darurat 24 jam. Dalam konferensi pers tadi malam ditegaskan juga bahwa Paus Fransiskus setelah kembali ke Vatikan besok tidak dapat mengadakan pertemuan dengan banyak orang. Sri Paus juga harus menghindari orang yang terinfeksi selama masa pemulihan ini. Selama berada di rumah sakit Gemelli, Paus Fransiskus dikabarkan selalu bekerja dan diharapkan juga supaya beliau akan terus bekerja selama masa pemulihannya di rumahnya sendiri di Vatikan. Ketika ditanyai lagi oleh awak media, apakah Sri Paus akan bertemu Raja Charles III dan Ratu Camilla pada tanggal 8 April seperti yang sudah diberitakan di media beberapa saat lalu, juru bicara Vatikan Matteo Bruni mengatakan, kita harus menunggu dan melihat bagaimana proses pemulihan Sri Paus berlangsung. Jawaban yang sama juga diberikan ketika ditanyai oleh wartawan sehubungan dengan apakah Sri Paus akan mengambil bagian dalam perayaan Paskah atau pada perayaan kanonisasi Carlo Acutis, calon santo remaja asal Italia. Semuanya tentu bergantung dari proses pemulihan beliau ke depannya, tegas para dokter. Menanggapi pertanyaan apakah Sri Paus akan dapat melakukan perjalanan ke Turki seperti sudah direncanakan pada akhir Mei mendatang untuk peringatan 1700 tahun Konsili Nisea, Dr. Carbone menjawab demikian. Karena Sri Paus baru akan memulai masa pemulihan, kita tidak dapat membuat prediksi. Kami berharap Sri Paus akan bisa melakukannya, tetapi kita harus melihat bagaimana keadaan kesehatan beliau ke depannya, tegas Dr. Carbone. Sebagai penutup, juru bicara Vatikan Matteo Bruni mengatakan, Paus Fransiskus akan menyapa dan memberkati umat dari jendela kamar rumah sakit Gemelli dalam doa Angelus besok siang, Minggu 23 Maret 2025, pukul 12 waktu Roma, dan pada sore harinya, Paus Fransiskus akan dihantar kembali ke rumah di Domus Santa Marta, Vatikan, yang sudah ditinggalkan selama 38 hari. Saudara, mari tetap mendukung beliau, mendukung Paus Fransiskus dengan doa selama masa pemulihannya. Semoga beliau mengalami kesembuhan total dan kekuatan yang berlimpah untuk melanjutkan tugas kegembalaan dan misi pelayanannya kepada Gereja Kristus, kepada kita semua. Saudara, demikianlah berita terbaru, berita gembira tentang kepulangan Paus Fransiskus dari Rumah Sakit Gemelli ke Vatikan.
setelah melewati 38 hari perawatan di Rumah Sakit Roma Utara. Dilaporkan sesuai isi siaran pers kedua dokter dan juru bicara Vatikan tadi malam, Sabtu 22 Maret 2025 pukul 18 waktu Roma. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Tuhan memberkati. Dari Roma, Padre Marco.